Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumiati dengan NIM 25MJ027. Saya dari Prodi Manajemen dengan Fakultas Bisnis dan Hukum. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai orientasi dan penempatan karyawan. Soal pertama, perusahaan yang saya pimpin sedang berkembang pesat dan baru saja merekrut 10 karyawan untuk ditempatkan di berbagai divisi. Karena tingginya kebutuhan tenaga kerja, perusahaan berharap manajemen karyawan baru itu dapat menempatkan masing-masing fungsi, membuat program organisasi yang memadai, setidaknya 3 bulan, namun memantau berbagai masalah seperti tingginya tingkat kesalahan. Dan jawaban dari saya itu, yang pertama, karena orientasi bagi karyawan baru itu penting. Mereka membutuhkan pemahaman atas keberlangsungan mereka bekerja agar mereka mengetahui peran serta berkaitan dengan kepentingan bagi perusahaan mereka. Dan mereka bisa bekerja yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, penyelesaian bisa terjadi kesalahpahaman saat bekerja serta tidak mengetahui fasilitas perusahaan, karena tidak ada kebutuhan atau aturan perusahaan tersebut. Untuk yang ketiga, saya sebagai pimpinan, tentunya saya merancang orientasi yang lebih baik agar di saat mereka masuk dan menempatkan diri di perusahaan tersebut atas bagiannya di saat bekerja. Mereka bekerja tidak ada kesalahpahaman saat bekerja. Untuk soal selanjutnya, saya adalah pimpinan di sebuah perusahaan yang ditugaskan untuk melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan. Dan soal pertama itu, unsur apa saja yang dinilai dari karyawan tersebut? Dan jelaskan tabel dengan di bawah ini. Dan yang kedua, kenapa unsur itu yang menjadi penilaian Anda? Dan jawabannya itu, nilai pegawai menurut skala di bawah ini, nama karyawan Bunga Mawar, dengan Departemen Staf Admin Produksi tanggal 15 Juni 2026. Unsur yang dinilai dari amal baiknya itu ada kerajinan, disiplin, kerjasama tim, kejujuran, dan tertib. Untuk soal kasus selanjutnya, meningkatkan kompetensi karyawan. Di PT ABC merupakan perusahaan yang mengalami penurunan produktivitas dalam satu tahun terakhir. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa karyawan masih kurang menguasai teknologi kerja baru, kurang mampu beradaptasi terhadap perusahaan sistem, serta memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama tim yang belum optimal. Manajemen perusahaan kemudian melakukan analisis kebutuhan pengembangan karyawan. Perusahaan berencana membuat program pelatihan, mentoring, dan evaluasi kerja untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan konseptual para karyawan. Namun, sebagai karyawan merasa program tersebut hanya menambah beban pekerjaan yang belum memahami manfaat pengembangan tersebut bagi karir mereka. Pertanyaan yang pertama, apa permasalahan utama yang terjadi dalam kasus PT ABC terkait pengembangan? Dan jawabannya itu, keterbatasan adaptasi terhadap perubahan sistem atau teknologi. Beberapa karyawan masih kurang mampu beradaptasi dengan perusahaan sistem dan teknologi baru yang diterapkan perusahaan, sehingga kinerja dan kemampuan kerja mampu tidak berjalan secara optimal. Dan untuk soal kedua, program pengembangan karyawan apa saja yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi karyawan? Jawabannya itu, pelatihan teknis. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan dan teknologi terbaru digunakan perusahaan. Kasus lainnya, PT ABC merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan rumah tangga dan furnitur. Selama 3 tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan gaji meskipun biaya hidup terus meningkat. Selain itu, perusahaan hanya memberikan bonus tahunan kepada karyawan yang bekerja di bagian pemasaran karena dianggap kontribusi langsung terhadap peningkatan penjualan. Di sisi lain, karyawan di bagian produksi, administrasi, dan gudang merasa bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam keberhasilan perusahaan. Mereka mulai mengeluhkan sistem kompetensi yang dianggap tidak adil. Akibatnya, tidak absensi meningkat, produksi menurun, dan beberapa karyawan yang memiliki kompetensi tinggi memilih mengundurkan diri untuk bekerja di perusahaan yang lain menawarkan kompensasi lebih baik.
Manajemen menyadari bahwa kondisi tersebut dapat mengganggu keberlangsungan pekerjaan perusahaan sehingga meminta bagian human resources atau HR untuk mengevaluasi sistem kooperasi yang selama ini diterapkan. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, identifikasi masalah kompensasi yang terjadi di PT ABC. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan karyawan merasa tidak adil terhadap sistem kompensasi perusahaan. Dan yang ketiga, analisis dampak sistem kompensasi yang tidak adil terhadap motivasi produktivitas dan kinerja karyawan. Yang keempat, jika Anda adalah manajer atau HR, strategi kompensasi apa yang akan Anda usulkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang kelima, selain itu, bagaimana perusahaan dapat menciptakan sistem kompensasi yang adil agar mampu mempertahankan karyawan berkompensasi tinggi? Jawabannya, yang pertama, tidak ada penyesuaian gaji selama 3 tahun meski biaya hidup terus naik, daya beli karyawan menurun. Yang kedua, ekonomi gaji tidak sejalan dengan inflasi atau kenaikan biaya hidup. Keadilan internal, imbalan tidak terbanding dengan kontribusi kerja hanya bagian tertentu yang dihargai. Dan yang ketiga, motivasi menurun drastis. Karyawan sering merasa usaha tidak dihargai, produktivitas menurun, absensi makin sering, kurang semangat bekerja. Dan yang keempat, lakukan penyesuaian gaji berkala sesuai dengan tingkat inflasi dan standar upah di daerah industri. Yang kelima, berdasarkan analisis jabatan, tentu bobot dan nilai setiap posisi secara objektif, bandingkan dengan pasar. Pastikan gaji dan tunjangan serta atau sedikit lebih dari standar industri. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, pilih dari ketiga gaya kepemimpinan di atas yang paling berkelompok Anda sukai, berikan alasannya. Demokratif. Yang kedua, pilih dan jelaskan gaya kepemimpinan di atas yang paling berkelompok yang Anda tidak sesuai, berikan alasannya untuk orientasinya. Yang ketiga, dalam kondisi apa Anda terapkan masing-masing gaya kepemimpinan tersebut dalam kelompok atau organisasi Anda? Jawabannya yang pertama, gaya kepemimpinan orientasi. Alasannya, cepat dan tugas tidak membutuhkan waktu yang lama berproses atau keputusan langsung diambil. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Alasannya, terlalu lambat mengambil keputusan dan harus merundingkan pendapat semua orang dan berdiskusi lama. Yang ketiga, gaya oriented. Situasi darurat, krisis, atau kebutuhan keputusan yang sangat cepat. Dan untuk soal kasus selanjutnya, sebuah perusahaan pariwisata mengalami penurunan jumlah wisatawan akibat krisis ekonomi global. Pendapatan perusahaan turun drastis sehingga manajemen mempertimbangkan 2 pilihan, yaitu mengurangi gaji seluruh karyawan sebesar 15% atau melakukan PHK terhadap 20% karyawan agar perusahaan tetap dapat beroperasi. Sebagai karyawan lebih memilih mengurangi gaji daripada kehilangan pekerjaan, sedangkan sebagai lainnya menilai PHK lebih dari karena hanya sebagai karyawan yang terdampak. Pertanyaannya, jika Anda menjadi direktur SDM, pilihan mana yang Anda ambil, berikan alasan yang didukung dengan konsep MSDM. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif tersebut? Bagaimana proses penyampaian keputusan yang seharusnya dilakukan agar semua pihak merasa diperlakukan secara adil? Bagaimana cara menjaga motivasi dan produktivitas karyawan setelah perusahaan mengambil keputusan? Jawabannya, yang pertama, saya akan melakukan opsi utama mengurangi gaji secara adil. Alasannya, prinsip PHK sebagai jalan terakhir ketenaga kerjaan. PHK hanya mungkin dilakukan paling akhir, bukan opsi pertama. Yang kedua, kelebihan tidak ada yang kehilangan pekerjaan, seluruh tim tetap utuh, tidak ada biaya pesangon besar di awal kekurangan. Menurunkan daya beli seluruh karyawan beresiko menurunkan motivasi dan kinerja. Harus disepakati bersama, tidak boleh dilaksanakan sepihak. Perusahaan kelebihannya, penghematan biaya bulanan lebih besar dan cepat. Karyawan yang tersisa lebih utuh, berkontribusi lebih fokus. Untuk kekurangannya, biaya pasokan dan penghargaan masa kerja cukup besar di awal, hilangnya keahlian, pengalaman dan jejari yang sudah dibangun lama. Yang ketiga, transparansi penuh musyawarah bersama. Pertimbangan opsi lainnya dahulu. Yang keempat, komunikasi terbuka, tunjukkan ketulusan apresiasi dan pengakuan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.